Ada tangis dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Hakim MK, nasib Gibran terancam. Pemeriksaan 3 Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Selasa 31 Oktober 2023, diliputi suasana tak mengenakan. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan, jadi dari 3 hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali, ujar Ketua MKMK Jimli Ashidik pada Selasa 31 Oktober 2023 malam. Jimli berujar dalam pemeriksaan yang memang secara aturan harus digelar tertutup, pihaknya sengaja memberi ruang kepada para hakim konstitusi untuk bebas bercerita. Ia menyampaikan tak sedikit dari cerita-cerita itu yang memang menyedihkan. Yang nangis justru malah kami, ucapnya. Senada Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih juga melontarkan pengakuan yang sama selepas diperiksa sejam lebih pada Selasa malam. Sudah habis kami nangisnya tadi, kata Eni yang menjadi hakim ketiga yang diperiksa kemarin. Sebelumnya, hakim kedua yang diperiksa Arif Hidayat juga tampak berwajah sendu ketika ditanya wartawan apakah dirinya menangis, ia membantah. Akan tetapi, ia mengakui dirinya sedih dengan citra MK di mata publik yang sampai menjuluki lembaga itu Mahkamah Keluarga. Julukan itu diberikan sejak persidangan antara perkara nomor 90/PUU strip 11/2023 tentang batas usia minimum Capres-Cawapres bergulir. Belakangan, MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut, namun sejumlah pihak menilai putusan itu membuka jalan putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden. Kalaupun ada yang menganggap gitu, saya sedih sekali. Pengalaman saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sudah 12 tahun. Kalau ada komentar begitu, saya sedih. Ngerilah kalau bagi saya, ujar Arif yang sejak awal berseberangan dengan putusan kontroversial itu dan mengungkap kejanggalan-kejanggalan di baliknya. Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi pertama yang diperiksa sekaligus yang terbanyak dilaporkan tak menampakkan raut wajah sedih. Ia justru menegaskan bahwa dirinya memang merasa tidak perlu mundur dalam mengadili perkara tersebut. Walau pemohon dengan eksplisit menjadikan keponakannya Gibran sebagai alasan menggugat batas usia minimum Capres-Cawapres. Pemohonnya itu siapa? Kan gitu, ucap Anwar. Yang menentukan jabatan milik Allah yang Maha Kuasa, tuturnya. Apakah lembaga penegak etik itu dapat membatalkan putusan MK seandainya terbukti ada pelanggaran etik dan konflik kepentingan dalam penyusunannya? Jimli mengakui itulah problem yang harus dijawab MKMK. Namun membatalkan putusan MK melalui sebuah putusan etik dinilai sebagai langkah yang dilematis dan bisa dibilang sangat berani. Dalam bayangan Denny, putusan etik MKMK mungkin tidak dapat langsung membatalkan putusan tentang batasan usia minimum Capres-Cawapres yang kontroversial itu. Namun, putusan etik MKMK diharapkan bisa menjadi dasar untuk sidang pemeriksaan ulang perkara nomor 90 itu dengan asumsi Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo itu dinyatakan terbukti melanggar etik. Pemeriksaan ulang perkara nomor 90 itu harus dengan formasi hakim yang baru, otomatis tanpa Anwar Usman karena terlibat pelanggaran etik. Pemeriksaan ulang ini sebagai bentuk koreksi karena proses pemutusan putusan sebelumnya terdapat pelanggaran etik. Simulasi ini persis sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 ayat 5-7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.